wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Saprata, NIM 210221014 dari IP reguler A kelas 1. Pertama-tama marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan saya kesehatan dan kesempatan sehingga saya bisa mengerjakan tugas lisan IK 4 ini. Tidak lupa pula kita panjatkan sholawat serta salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang saat ini. Langsung saja, di sini saya ingin mengerjakan tugas lisan IK 4 dosen pengampu Bu Mukrima SPDI MPDI. Langsung saja. 1. Tuliskan biografi serta hasil temuan para ilmuwan Islam di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sains atau iptek. Langsung saja, ilmuwan yang saya ambil yaitu Ibnu Sina. Ibnu Sina merupakan seorang ilmuwan muslim sebagai seorang yang ahli dalam bidang kalian seperti ahli filsuf, ahli kimia, dan ahli dalam bidang kesehatan yaitu kedokteran. Ia dikenal dengan sebutan nama Ibnu Sina dan dikenal dengan nama Avicenna di Eropa. Nama aslinya adalah Abu Ali Ibnu Abdullah Ibnu Hasan Ibnu Ali Ibnu Sina yang lahir di Avicenna, daerah yang dekat dengan Bukhara, termaksud wilayah Rusia, pada tahun 370 sampai 900 Masehi. Abdullah adalah ayah dari Ibnu Sina yang merupakan seorang gubernur di kawasan Nu'ib Mansur, daerah sekitar Afghanistan, dan merupakan seorang sarjana yang terhormat yang menganut aliran Syiah Ismailiyah. Pada umur 10 tahun, Ibnu Sina sudah menghafal Al-Quran 30 juz. Sejak umur menginjak 17 tahun, Ibnu Sina mampu menyembuhkan Nuh bin Mansur yang sebelumnya tidak ada satupun Habib yang dapat menyembuhkan Nuh bin Mansur tersebut. Sejak saat itu, Ibnu Sina disambut baik, kemudian mendapatkan hadiah sebuah perpustakaan yang di dalamnya terdapat buku-buku yang sulit ditemukan. Pada umur 22 tahun, ayah Ibnu Sina meninggal dan Ibnu Sina memilih untuk pindah ke Georgia. Ibnu Sina wafat pada tahun 1037 Masehi di Hamadan, Iran akibat sakit yang dideritanya. Adapun hasil temuan Ibnu Sina yaitu Kitab Asy-Syifa, Kitab Al-Najat, Kitab Al-Kanut fi Al-Tib, Kitab Al-Isyarat At-Tabihat, Kitab Ayun Al-Hikmah, Kitab Minasya Namai Al-La'il. Kemudian yang kedua, bagaimana perspektif Islam tentang iptek? Jelaskan secara eksplisit beserta dengan dalilnya. Perspektif Islam tentang iptek sangat positif. Islam mendorong umatnya untuk mencari ilmu pengetahuan dan mengembangkannya untuk memperbaiki kehidupan manusia dan lingkungannya. Islam sangat mendukung perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sains sebagai bagian dari tugas manusia untuk memperoleh dan memajukan peradaban. Pandangan Islam tentang iptek didasarkan pada keyakinan bahwa Allah menciptakan alam semesta ini untuk memberikan manusia akal serta pengetahuan untuk memahami ciptaannya. Dalilnya yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 164 yang artinya, dan di antara manusia ada yang mempelajari ilmu yang berguna dan bermanfaat bagi banyak orang. Kemudian dalam hadis Nabi Muhammad yang menyatakan bahwa mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik pria maupun wanita. Yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan ilmu, agama, dan budaya, dan bagaimana hubungan ketiganya, serta bagaimana pandangan Islam terkait dengan budaya yang dikembangkan di tengah masyarakat.
Langsung saja, ilmu, agama, dan budaya adalah ketiga aspek yang penting dalam kehidupan manusia. Ilmu meliputi pengetahuan dan pengalaman manusia dalam memahami dan menjelaskan fenomena alam, sosial, dan budaya. Agama adalah sistem kepercayaan, keyakinan, dan praktik yang memandu perilaku manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, diri sendiri, dan sesama manusia serta alam sekitarnya. Kemudian budaya mencangkup nilai-nilai, norma, adat istiadat, seni, kesenangan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga aspek ini sangat berkaitan satu sama lain. Ilmu memberikan pemahaman yang lebih tentang alam dan budaya, sementara agama memberikan panduan norma dan etis dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Budaya menggambarkan identitas manusia, sejarah, dan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat. Islam memandang bahwa ilmu, agama, dan budaya adalah bagian integral dari kehidupan manusia yang harus dijalani sehingga seimbang dan harmonis untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Kemudian yang keempat, menjelaskan secara eksplisit bagaimana integritas ajaran Islam dan ilmu pengetahuan. Integritas ajaran Islam dan ilmu pengetahuan terletak pada kesamaan tujuan dan nilai-nilai yang dipegang oleh keduanya. Meskipun mungkin terdapat perbedaan pendekatan dalam memperoleh dan mengembangkan pengetahuan, namun keduanya memiliki kesamaan dalam memperjuangkan kebenaran, keseimbangan, dan kesejahteraan umat manusia. Pandangan Islam menyatakan bahwa alam semesta diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segala sesuatu mempunyai kegunaannya. Oleh karena itu, Islam menganjurkan pengembangan ilmu pengetahuan untuk memperoleh pengetahuan dan pemanfaatan alam semesta dengan bijak dan seimbang. Dalam Islam, ilmu pengetahuan dianggap sebagai bagian dari tugas manusia untuk memperoleh pengetahuan dan memajukan peradaban manusia. Selain itu, integritas ajaran Islam dan ilmu pengetahuan juga terletak pada nilai norma-norma dan etika yang dianut oleh keduanya. Kemudian yang kelima, jelaskan dimaksud dari slogan ilmu untuk ilmu. Maksud dari slogan tersebut, konsep yang mengemukakan bahwa mempelajari ilmu pengetahuan bukan untuk tujuan praktis atau material semata, tetapi juga karena nilai intrinsik yang terkandung dalam ilmu itu sendiri. Dalam konsep ini, ilmu dipandang sebagai suatu hal yang berharga dan layak dipelajari karena keinginan untuk mengetahui lebih banyak tentang dunia dan kehidupan. Konsep ilmu untuk ilmu telah dianut oleh banyak ilmuwan, termasuk ilmuwan Muslim seperti Ibnu Sina dan Ibnu Al-Ghazali, yang percaya bahwa ilmu pengetahuan harus ditekuni dengan tujuan untuk memahami kebenaran dan meningkatkan pemahaman tentang dunia, bukan hanya untuk tujuan praktis semata. Kemudian yang keenam, jelaskan akibat yang dapat ditimbulkan dari pemisahan ilmu pengetahuan dan ajaran Islam. Pemisahan antara ilmu pengetahuan dan ajaran Islam dapat menimbulkan beberapa akibat yang berdampak pada perkembangan dan kemajuan umat manusia. Antara lain, satu, kesenjangan antara ilmu pengetahuan dan ajaran Islam. Yang kedua, terputusnya hubungan antara pengetahuan dan moralitas. Yang ketiga, keterbelakangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Yang keempat, potensi terjadinya radikalisme. Kemudian yang ketujuh, jelaskan perbedaan antara ilmu bebas nilai dan tidak bebas nilai. Ilmu bebas nilai adalah sebuah konsep bahwa ilmu pengetahuan harus ditekuni secara objektif dan tidak terpengaruh oleh nilai-nilai moral atau etika. Dalam konteks ini, para ilmuwan harus meneliti fenomena alam atau sosial secara netral atau objektif, tanpa memasukkan nilai-nilai subjek mereka dalam penelitian. Sedangkan ilmu tidak bebas nilai adalah konsep bahwa nilai-nilai moral atau etika yang harus dimasukkan ke dalam penelitian ilmiah.
Dalam konteks ini, nilai-nilai dan keyakinan subjektif para ilmuwan harus dianggap sebagai faktor mempengaruhi penelitian ilmuwan dan harus memperhitungkan dalam analisa data dan temuan penelitian. Kemudian perbedaan antara ilmu bebas nilai dan ilmu tidak bebas nilai dapat dilihat dalam pendekatan dan metode penelitian ilmiah yang digunakan oleh para ilmuwan. Ilmu bebas nilai menganggap bahwa penelitian harus dilakukan secara objektif, netral, serta ilmu tidak bebas nilai menganggap bahwa ilmu moral atau etika harus dimasukkan ke dalam penelitian sebagai faktor yang mempengaruhi temuan ilmiah. Kemudian sebutkan dan jelaskan beberapa akhlak Islami yang sepatutnya ditetapkan dalam pengimplementasian ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Dalam nomor 8 ini ada beberapa akhlak Islam yang diterapkan dan dalam pengimplementasian ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama itu tawakal, yang kedua ihsan, yang ketiga amanah, yang keempat adil, yang kelima kreatif, yang keenam sabar, dan yang ketujuh bertanggung jawab. Kemudian nomor 9, apa yang dimaksud dengan ayat kuliah dan kuniyah? Sebutkan contoh dan interkoneksinya dalam memahami keduanya. Ayat kuliah dan kuniyah adalah dua aspek yang terkandung dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Ya, ayat kuliah mengacu pada aspek-aspek yang berhubungan dengan perkataan atau ucapan dan hukum dari Allah yang ditujukan kepada manusia. Sedangkan ayat kuniyah mengacu pada aspek yang berkaitan dengan fenomena alam semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh dari ayat qauliyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang menyerukan umat Islam untuk berbicara dengan baik, santun, dan penuh hikmah seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 83. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Kemudian contoh dari ayat kuniyah adalah ayat-ayat dalam Al-Quran yang mengandung penjelasan tentang alam semesta dan ciptaannya Allah Subhanahu wa taala seperti dalam surah Al-Anbiya ayat 30 yang artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan bahwa kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup, maka mengapa mereka tidak juga beriman? Kemudian yang terakhir nomor 10, jelaskan tujuan penciptaan manusia serta kualifikasi potensi dasar yang Anda ketahui. Menurut ajaran Islam, tujuan menciptakan manusia adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenalnya dan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang memiliki akal, kemampuan berpikir, dan kebebasan untuk memilih jalan hidupnya. Oleh karena itu, manusia memiliki tanggung jawab moral dan etika untuk menggunakan kebebasan tersebut dengan bijak dan bertanggung jawab. Dalam Islam terdapat klasifikasi potensi dasar manusia yang terdiri dari 6. Yang pertama yaitu naf atau jiwa, yang kedua akal, yang ketiga fitrah, yang keempat qalb atau hati, yang kelima ruh, dan yang terakhir adalah jasad. Sekian dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi fi sabilillah haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.